Nah, di sini Aiman akan memberikan informasi sedikit ya tentang bagaimana supaya lebih mudah mengingat hotel jalan pulang, karena saat ini ya dari dulu banyak jamaah kadang yang sepuh ya, banyak jamaah yang sudah sepuh itu mereka dari hotel langsung ke masjid, begitu mau pulang ke hotel itu kesasar sahabat. Nah, di sini Aiman mau menginformasikan. Nah, ini kita lihat. Ini adalah gerbang 318 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban, ahlan wa sahlan. Apa kabar sahabatku semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan bahagia selalu pastinya. Dan mudah-mudahan untuk sahabat semua, Aiman doakan di sini yang saat ini sedang sakit, Allah angkat penyakitnya, digantikan dengan kesembuhan, dan yang saat ini masih terlilit hutang, semoga segera terlunasi hutangnya. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Sahabat yang dirahmati Allah, sahabat Aiman, sahabat konten biasa, di sini malam hari ini jam 3 malam ya menjelang subuh, Aiman ingin mengabarkan kepada sahabat semua situasi dan kondisi di sini di pelataran Masjid Nabawi, dan juga ingin memberi informasi sedikit tentang bagaimana caranya mempermudah mengenal supaya tidak kesasar pulang ke hotel dan ke masjid. Ini sahabat, jadi saat ini jam 3 malam menjelang subuh, kita lihat situasinya begini sahabat. Duyufullah, duyufur rahman yang ziarah ke baginda Rasulullah SAW sekarang sudah berduyun-duyun akan melaksanakan sholat tahajud. Mereka di sini yang ibu-ibu ya sudah berjalan ke sana, yang bapak-bapak sudah juga berjalan mau ke jalan ke sini. Nih kita lihat ya, masya Allah, tabarakallah, mereka begitu semangat, sudah pada bangun mau sholat sunnah ya, sholat sunnah, sholat tahajud. Nah, di sini sahabat, sholat di Masjid Nabawi ini pahalanya 1000 kali lipat ya, masya Allah, banyak ya, 1000 kali lipat. Kalau di Masjidil Haram itu 100.000 kali lipat, masya Allah. Mudah-mudahan sahabat semua juga bisa kesini, bisa sholat di Masjid Nabawi, bisa sholat di Masjidil Haram, melaksanakan haji dan umroh bersama keluarga tercinta. Nah sahabat, baik, sini Aiman akan mengabarkan untuk sahabat semua, untuk jamaah umroh yang mungkin baru datang ke kota Madinah, yang mungkin hotelnya ada di bagian depan, bagian belakang, bagian samping. Nah, di sini Aiman akan memberikan informasi sedikit ya tentang bagaimana supaya lebih mudah mengingat hotel jalan pulang, karena saat ini ya dari dulu banyak jamaah kadang yang sepuh ya, banyak jamaah yang sudah sepuh itu mereka dari hotel langsung ke masjid, begitu mau pulang ke hotel itu kesasar sahabat. Nah, di sini Aiman mau menginformasikan. Nah, ini kita lihat. Ini adalah gerbang 318 ya. Kita ibaratkan di sini saja. Ya, kita ambil contohnya di gerbang 318. Nah, ini sahabat, ini gerbang 318. Jadi setiap dari pintu gerbang Masjid Nabawi itu ada nomor ini ya, ada nomor ini, beda-beda nomornya ya, tapi angkanya dari 3 besar ya, 300 lebih. Nah sahabat, seumpamanya sahabat berada di hotel, itu di hotel di depan sana adalah hotel Al-Aqiq ya, Al-Aqiq Al-Rawdah Hotel, mau ke Masjid Nabawi. Nah itu sampean dari Al-Aqiq itu lurus aja ke sini ya, tembusnya ke sini ke pintu gerbang 318 ya. Ini adalah pintu masjidnya, pintu laki-laki ya, tapi kalau gerbangnya siapa saja, perempuan laki-laki bebas ya. Nah ini pintu gerbang 318. Nah seumpamanya sahabat semua yang jamaah umroh, yang berangkat umroh dari hotel sana masuk ke sini,
masuk ke sini, masuk ke depan. Itu diingat-ingat kalau bisa difoto ya, difoto supaya untuk mempermudah ya, difoto. Udah itu diingat-ingat nomornya. Sampai ke sini, masuk ke dalam sana. Pasti kalau sudah di dalam kan mencari tempat yang kosong ya, mencari tempat yang kosong supaya bisa sholat gitu. Nah, sampai ke sana, nanti sampai dalam. Nah, setelah sampai dalam, jangan lupa kita masuk tadi di gate 8, di pintu 8 Masjid Nabawinya. Nah, nanti sampai di dalam, ingat-ingat mau keluarnya itu, ingat-ingat pintu nomor 8 juga. Nah, setelah pintu nomor 8 keluar, ingat-ingat tadi masuknya di gerbang 318. Jangan sampai ke gerbang 319 atau 320 atau 3 dan seterusnya ke sana. Jangan, nanti akan kesasar. Makanya sahabat, keluar masuk itu diingat dan dihafal untuk gerbangnya. Nah, ini kalau sudah dari masuknya tadi lewat sini sampai ke sana pintu 8 untuk bapak-bapak, keluarnya pun dari pintu 8. Kalaupun tidak keluar dari pintu 8, keluar dari pintu lain, itu tetap cari gerbang 31 untuk pulang ke hotel supaya tidak kesasar. Nah, hotelnya di sana ya, hotelnya di sana tadi itu. Jadi jangan sampai keluar di tempat yang lain lalu keluar di gerbang yang lain, otomatis jauh nanti kesasarnya. Karena memang ini kalau kita muter ini, muter Masjid Nabawi, muterin gerbang ini Masjid Nabawi itu jauh sahabat. Sampai ke sana misalkan di 359, 358, 356 sampai sana itu jauh akan ke sini. Ya, jadi ingat-ingat untuk patokannya pulang ke hotel adalah 318 seumpama hotelnya di sini, daerah sini. Nah, kalau misalnya hotelnya di daerah sana di Bab Salam ya, ingat juga patokannya apa? Patokannya tetap dengan pintu gerbangnya ya. Pintu gerbangnya ini tetap ya, jangan lupa. Jadi pintu gerbangnya berapa keluar masuknya dan keluarnya pun harus sama dengan pintu gerbang tersebut supaya tidak kesasar. Karena banyak saat ini jamaah juga karena mungkin di dalamnya itu sudah jauh, keliling-keliling nyari tempat kosong, akhirnya keluarnya pintu yang lain, nanti keluar dari gerbang yang lain, nanti akan jauh mencari hotelnya. Jangan lupa untuk sahabat semua, sal akan di setiap travel pasti ngasih sal ya, ngasih sal itu selalu dipakai, dan ID card ini selalu dipakai, jangan tidak. Dikarenakan di sini ada nama ada nomor ya, maksudnya ada nama mutoib dan juga ada nomor mutoib di sininya. Jadi seumpamanya kita kesasar, jangan lupa kasihkan kepada orang dan suruh ditelepon di sini. Insya Allah cepat ditemukan kalau untuk yang kesasar ya. Nah, jadi sahabat, patokannya pokoknya gerbang. Di mana gerbang kita masuk ke dalam masjid, di situ juga kita pulangnya lewat situ lagi supaya mempermudah pulang ke hotelnya. Jangan di gerbang yang lain. Kalau sampai gerbang yang lain nanti kesasarnya jauh ya sahabat ya. Baik sahabat, kita sudah informasikan ya bagaimana cara supaya tidak kesasar kalau pulang ke hotel ya setelah sholat. Nah, dan di sini kalau yang mau wudu, yang mau ke toilet ya, ini ada yang di sini ada. Yang di sini ada toiletnya dan ada tempat minum. Nah, diingat-ingat sahabat, ini tempat minum ini bukan air jam-jam ya. Ini bukan air jam-jam. Ini air biasa tapi bisa untuk minum dingin, ini dingin. Ya, ini dingin sahabat, kita hidupin. Nah, ini bisa diminum ya sahabat. Nah, ini udah ditaruh gelas. Ini bisa diminum tapi bukan air jam-jam. Air jam-jam di Masjid Nabawi hanya ada di dalam. Dan untuk WC-nya itu di sini sahabat ya. Ini adalah WC-nya. Nah, ini WC untuk laki-laki. Jadi ada tulisannya, kalau ada untuk laki-laki ya ada tulisan itu men toilet. Dan untuk wudunya pun ada di sana di samping untuk wudu. Kita lihat ya. Ini.
ini tempat wudhu laki-laki. Kadang perempuan juga ada yang wudhu di sini. Ya, nggak apa-apa. Tapi kadang ditutup sih kalau untuk perempuan, kadang ini. Nah, ini ya. Ini untuk wudhunya. Jadi tidak jauh-jauh. Jadi perempuan bisa wudhu di sini, laki-laki bisa wudhu di sini. Untuk toiletnya khusus laki-laki. Ya, untuk perempuan tidak boleh. Dan ada khusus untuk perempuan juga di daerah pintu masuknya perempuan. Ini kita lihat sahabat. Nah, di sini juga mengapa dikasih seket-seket begini supaya tidak terlalu macet sahabat ya. Tidak supaya macet. Dan kalau yang di dekat bab salam itu adalah pembatas di mana imam dan makmum. Jadi makmum tidak boleh melebihi dari imam. Jadi di belakang imam. Baik sahabat yang dirahmati Allah, sahabat Aiman, sahabat konten biasa. Baik sahabat, mungkin ini dulu perjumpaan kali ini bersama Aiman, bersama konten biasa. Jazakallahu khairan untuk sahabat semua yang sudah like dan subscribe, yang sudah menyimak video ini. Simak sampai selesai supaya tidak gagal paham ya sahabat ya. Nah, ini di pagi hari ini sekali lagi Aiman doakan untuk sahabat semua, mudah-mudahan Allah kabulkan setiap doa-doa panjenengan semua, bisa berangkat haji dan umroh bersama keluarga tercinta. Sekian, terima kasih, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.